takjub melihat burung merpati di Mekah dan Madinah terlihat sedang bersujud. Pernah nggak kamu lihat burung merpati di Tanah Suci menunduk lama, seperti sedang bersujud? Apakah itu kebetulan? Ataukah ada pesan lembut dari Allah untuk kita manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku tercinta, Bang Oje Ayehir. Salam bahagia selalu, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan podcast Bang Oje here. Bicara tentang cerita, makna, kehidupan. Baiklah, lanjut bicara tentang sesuatu yang sering terlihat tapi jarang direnungkan. Di kota suci, Mekah dan Madinah, ada satu makhluk yang selalu hadir. Bukan manusia, bukan penjaga, tapi burung merpati. Ya benar, burung merpati. Di sekitar Ka'bah dan Masjid Nabawi, di pelataran Masjid Al-Haram, di sekitar Ka'bah dan di halaman Masjid Nabawi, banyak burung merpati berterbangan. Mereka berkumpul, ada yang hingga bahkan berterbangan. Dan yang membuat takjub adalah ketika burung merpati itu menunduk, diam cukup lama. Masya Allah, sebagian orang melihatnya seperti bersujud. Burung merpati itu sedang bersujud kepada Sang Penciptanya. Bukti sebagai makhluk selalu tunduk patuh untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa, bahwa tanda semua makhluk selalu bertasbih kepada Sang Pencipta. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Artinya, apa? Setiap ciptaan punya cara sendiri untuk tunduk dan patuh. Merpati mungkin tidak sujud seperti kita, tapi ketika ia menunduk, diam, dan hidup berdampingan tanpa mengganggu jamaah, itu adalah bentuk ketundukan dalam cara yang Allah kehendaki untuknya. Dan menariknya, merpati di sana terkenal jinak, jarang mengganggu, tidak menyerang. Hidup berdampingan dengan jutaan manusia dari seluruh dunia. Itu bukan kebetulan, itu harmoni. Sejarah yang menggetarkan. Ada kisah masyhur saat Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau bersembunyi di Gua Sur. Di sana, menurut riwayat yang populer di kalangan umat Islam, seekor burung membuat sarang di pintu gua dan laba-laba membuat jaring. Musuh melihat sarang itu dan mengira gua tidak mungkin dimasuki. Apakah itu kebetulan atau pertolongan Allah melalui makhluk kecil? Tapi pelajarannya jelas, kadang pertolongan Allah datang lewat makhluk yang paling sederhana. Ya benar, makhluk yang sederhana. Untuk itu kita sebagai manusia perlu mengontrol diri. Jauhkan dari sifat tinggi hati atau sombong, rasa paling pintar, rasa paling modern. Untuk itu tunduklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rendah hatilah kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, ketika kita berada di Tanah Suci, kita berdiri sejajar dengan burung merpati. Ya benar, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Karena tugas kita sebagai makhluk diciptakan untuk beribadah kepada Tuhannya. Kenapa kita sering gelisah? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Yakin dan percaya tugas kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merpati di Mekah dan Madinah mengajarkan 3 hal. Pertama, ketundukan tanpa pamer. Mereka tidak butuh sorotan kamera. Kedua, hidup berdampingan dengan damai. Jutaan manusia lewat berseliweran, tapi burung merpati tetap tenang. 3, dekat dengan tempat suci, tapi tidak merasa suci. Nah, ini yang dalam. Kadang kita merasa lebih baik hanya karena sering ke masjid. Padahal yang Allah lihat bukan lokasi, tapi hati. Secara ilmu, merpati memang hewan yang mudah beradaptasi dan punya naluri kuat kembali ke tempat tertentu. Homing, insting, lingkungan, sekitar masjid suci menyediakan makanan dan perlindungan, sehingga mereka bertahan dan berkembang biak di sana. Jadi fenomena banyaknya merpati itu ada penjelasan biologisnya, namun ada aspek lain, yaitu makna dan hikmah dari keadaan tersebut. Kita boleh menjelaskan secara sains, namun ada sisi lain, tetap mengambil hikmah secara iman. Saudaraku tercinta, kalau suatu hari kamu ke Mekah atau Madinah, coba berhenti sebentar. Lihat merpati itu. Perhatikan cara ia menunduk, cara ia diam. Mungkin Allah sedang mengingatkan kita. Sudahkah kamu benar-benar tunduk? Bukan tunduk karena dilihat orang. Bukan tunduk karena status, tapi tunduk karena cinta kepada Tuhannya. Kalau burung saja punya cara untuk patuh kepada Tuhannya, apalagi kita yang diberi akal dan hati. Bukan merasa paling suci,
namun belajar untuk rendah hati. Ini Bang OJ here, saudaraku tercinta, bahwa tanda kebesaran Allah tidak selalu berbentuk keajaiban besar. Kadang, ia hadir dalam seekor burung yang menunduk diam. Jika kamu tersentuh, ketik di kolom komentar, aku percaya tanda-tanda kebesaran Tuhan. Bang OJ, pamit dulu. Share video ini untuk temanmu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.